Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Antara hidayah dengan karunia itu sangat beda sebenarnya. Jadi kalau hidayah itu adalah seseorang yang melakukan suatu kebaikan karena Allah Ta'ala, itu hidayah. Seseorang yang bisa mengingat Allah Ta'ala, bisa mengingat Allah walaupun dia itu mengingatnya hanya 1 detik atau 2 detik, itu hidayah juga. Tapi memang hidayah itu kan bisa terbagi, hidayah yang hanya cuma 1 detik, 2 detik, 5 detik, atau hidayah yang memang bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam, itu beda-beda. Jadi hidayah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang karena seseorang itu mencoba untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Itu kalau manusia biasa. Jadi kalau memang itu adalah seorang nabi atau rasul, ya terus mendapatkan hidayah terus. Jadi itu bedanya seperti itu. Kalau manusia biasa, dia akan memilih nanti kehidupannya. Jadi kalau nabi atau rasul, hidupnya itu diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau Rasul Muhammad itu memang diatur, sehingga dimunculkan ayat-ayat Allah Ta'ala itu memang ada asbabun nuzulnya. Jadi memang ada sebabnya, dan sebab inilah yang memang nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya melalui Al-Quran tersebut. Nah, kalau manusia biasa banyak. Dia suatu ketika nggak pernah sholat, umpamanya. Kemudian suatu ketika dia 3 hari ini dia mendapatkan masalah yang berat. Dia merenung. Dia merenung dari mulai siang itu merenung, mencoba menyendiri, merenung aja. Nggak ketemu masalah ini persoalannya apa. Kemudian suatu ketika ada azan. Ada azan. Waktu azan. Ada azan. Suara azan terdengar. Kemudian dia mencoba, sebenarnya dia nggak kepingin karena mendengar azan itu sudah terbiasa menurut dia, cuma karena memang dia nggak pernah dekat sama Allah Ta'ala. Suatu ketika karena dia merenung itu kan, ya dia dengerin otomatis azan itu, dengerin. Di titik itu bisa aja dalam waktu 1 detik, 2 detik itu dia ingat bahwa oh, ada Allah ya, gitu. Nah, di titik itulah petunjuk itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu melalui azan. Nah, kenapa orang itu bisa dapat hidayah? Nggak taunya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, si laki-laki ini punya istri yang memang dia rajin sholatnya. Dia punya orang tua juga rajin sholatnya dan mendoakan dia. Jadi hidayah itu bisa melalui doa pasangannya atau doa orang tuanya, walaupun dia ndablek. Jadi hidayah itu seperti itu, yang orang nggak pernah tahu. Umpamanya kamu, umpamanya nakal tuh dulu muda, kemudian tiba-tiba kamu itu paham tentang agama, mencoba menjalankan. Di balik kepahaman kamu itu, kalau kamu telusuri, umpamanya itu betul-betul dari kamu sholat, atau pertanyaan saya adalah dari doa ayah ibumu yang memang nggak pernah ngomong sama kamu agar kamu didoakan jadi anak soleh. Kamu nggak akan tahu, tapi yang kamu tahu apa? Yang kamu tahu itu kesannya orang tuamu nggak pernah mendidik kamu. Yang ada di sinimu secara kasat mata itu seperti itu. Nah, itu kalau kamu punya pikiran saya nggak dididik sama orang tua, ya nggak boleh seperti itu. Karena hidayah kamu itu mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala tersebut itu bisa aja dari doa-doa orang tuamu, doa istrimu, seperti itu kurang lebihnya. Sehingga disitulah kamu paham, mengerti, menjalankan. Nah, hidayah itu mulai menyatu terus-menerus, mulai belajar, mulai merenung, belajar agama, bertanya, dikerjakan, ada kesulitan, difikirkan, bertanya lagi, dikerjakan lagi. Kesulitan itu muncul karena memang melakukan kebaikan demi kebaikan yang diawali dari hidayah Allah itu memang sulit. Jadi sulit.
Nah, tapi kalau itu dikerjakan, satu lagi ujian, jangan merasa hebat dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Kalau kamu merasa hebat, merasa ngerti, merasa begini, habis lagi. Jadi hidayah Allah itu hanya sekedar hidayah aja. Sekian bulan kamu seperti itu, habis dengan ujub riya kamu. Nah, itu hidayah. Jadi hidayah itu tidak semerta-merta diberikan yang dia itu ndablek kemudian langsung diberi hidayah Allah. Ya bisa aja, tetapi biasanya di situ menjadi bisa aja bukan, kalau hidayah tidak bisa dipasangkan dengan istijrat. Tapi hidayah itu memang keinginan Allah aja langsung. Jadi yang dulu tiba-tiba dia itu sombong punya uang, kemudian mulai dia memberikan sedekah itu tanpa orang tahu. Dulu dia kalau memberikan sedekah, dia pakai kamera, pakai ini, masukin YouTube. Kemudian suatu ketika dia merenung, nah itu dia diberi hidayah untuk memberikan seperti itu. Cuma merenung lagi. Nah, hidayah itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari sisi bahwa dia dari merenung tersebut dia mendapatkan hidayah untuk tidak ujub, tidak riya. Nah, di titik-titik itu salah satunya. Kemudian kalau karunia beda lagi. Karunia itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, tinggal kita pakai. Contoh, udara atau oksigen atau O2 ini, itu karunia dari Allah Ta'ala. Kita pakai untuk apa? Kalau kita pakai, kita tarik untuk olahraga, olahraga itu lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kan olahraga kan napasnya tetap harus bagus. Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Oh ya, badan sehat ini atas titipan Allah Ta'ala. Nah, pada saat badannya sudah sehat, dia mau apa terusan? Mau dia itu lebih giat dekat pada Allah Ta'ala, atau dia sombongkan badannya kepada orang lain bahwa, oh saya ini, badan saya bagus, badan saya ini karena saya olahraga. Terus tergantung itu. Jadi karunia itu dari Allah Ta'ala mau dipergunakan untuk apa bagi manusia, itu tergantung manusianya. Nah, kalau dia hanya cuma begitu-begitu aja, dia nggak akan sampai. Jadi karunia yang dia hirup dari sisi udara itu nggak ada manfaatnya sama sekali untuk akhiratnya kelak. Nah, itu dari karunia. Kemudian karunia itu apa? Karunia itu ya mata, ya telinga, ya otak, ya mulut, ya tangan, ya kaki, jantung yang bisa bergerak tanpa kita setir, paru-paru yang bisa kembang-kembis yang tanpa kita setir, kemudian ginjal yang bisa menjalankan fungsinya menyaring darah dan dikembalikan ke atas maupun dikeluarkan, semuanya itu tanpa kita setir. Itu karunia Allah. Termasuk kalau sudah seperti itu, kesehatan itu karunia Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan, yaitu karunia Allah Ta'ala. Tapi jangan hanya cuma alhamdulillah di mulut. Kesehatan ini kita pergunakan dekat kepada Allah Ta'ala. Mata kita pergunakan membaca Quran. Mata kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Kalau mata kita itu melihat sesuatu yang menurut syariat itu tidak baik, ya nggak usah dilihat. Ya kalau lihat itu anggap aja itu ujian. Nah, itu karunia yang harus kita kerjakan dan kita sadari setiap saat. Nah, karunia ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Jari-jari yang bisa menekuk ini pemberian dari Allah Ta'ala. Bisa bicara, bisa ngevlog seperti ini karunia dari Allah. Mau kita arahkan kemana? Mulut kita ini untuk ngevlog. Kalau mulut kita itu kita arahkan untuk ngevlog itu hanya mencaci saudara kita, percuma. Jadi karunia itu tidak dipergunakan untuk hal yang baik, percuma. Orang yang seperti itu nggak akan mampu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan mampu bersyukur karena mulut yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala tidak bisa dipergunakan. Dia hanya dipergunakan untuk mencaci, memaki, menjatuhkan saudaranya yang lain, berbuat ghibah, berbuat macam-macam, merasa kelompoknya yang benar, merasa seperti itu. Mulut itu tidak ada fungsinya sama sekali. Dari mulut itu dipergunakan adalah membicarakan sesuatu yang manfaat, yang berhubungan dengan iman atau amal soleh.